Waktu itu Ordo Karmel sedang berada di titik terendah, guys. Sampai-sampai ia ditangkap dan dipenjara di Toledo tahun 1577. Yesus membalasnya dengan memberinya karunia-karunia lain seperti nubuat, pengusiran setan, penyembuhan. Penglihatan ini menggambarkan sengsara Yesus di kayu salib begitu nyata. Tapi giliran berbuat dosa, kita nggak ada takut-takutnya, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 14 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Yohanes dari Salib, pelindung hidup kontemplatif. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di kota Fontiveros, Spanyol, tanggal 24 Juni 1542. Lahirlah seorang bernama Juan de Yepes dalam keluarga Katolik yang menengah ke bawah. Ayah Juan meninggal saat ia masih berusia 3 tahun, sehingga keluarganya harus berpindah ke kota Medina del Campo sebagai dampak ekonomi keluarga. Masa kecilnya ini penuh dengan berbagai pengalaman mistik bersama Bunda Maria. Namanya anak-anak kan suka bermain air ya guys, termasuk juga Juan. Berkali-kali ia hampir tenggelam guys, tapi ia selalu berhasil selamat. Menurut pengakuannya, Bunda Maria selalu menampakkan diri kepadanya dan menarik tangannya ke permukaan. Amazing banget ya guys. Dan ternyata dari dalam hatinya juga timbul suatu panggilan untuk melayani Tuhan dalam hidup religius guys. Meskipun Juan bersekolah di sekolah yang dikelola oleh para Romo Jesuit, namun ia terpanggil dan menjatuhkan pilihannya untuk masuk Ordo Karmel di Medina tahun 1563 dengan nama Yohanes. Di dalam biara ini, ia menjalani pola hidup yang keras dengan berpuasa dan tidur di alas kasar, walaupun biarawan-biarawan yang lain hidup cenderung lebih santai daripadanya. Yohanes setelah menjalani pendidikan imam selama 4 tahun, lalu ditabiskan sebagai seorang pastor di tahun 1567. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Suster Teresa dari Yesus, guys, atau yang sekarang kita kenal dengan Santa Teresa dari Avila. Dari sinilah karya hidupnya baru benar-benar dimulai. Oh ya, buat teman-teman yang pengen tahu riwayat Santa Teresa, bisa cek description box ya, tentang Rock 15 Oktober. Waktu itu Ordo Karmel sedang berada di titik terendah guys. Banyak orang bergabung dengan Ordo hanya karena masalah finansial, bukan karena panggilan hidup. Sehingga biarawan-biarawati yang dihasilkan adalah biarawan-biarawati yang cenderung hidup santai dan tidak menjalankan 3 kaul hidup membiara. Suster Teresa mengajaknya untuk ikut membarui Ordo Karmel ini agar kembali ke inti dari hidup membiara guys. Yohanes lalu menyetujui tawaran dari suster dan mulai membarui Ordo di kalangan biarawan, sedangkan Suster Teresa di kalangan biarawati. Selama pembaruan ini, ia menghadapi berbagai pasang surut kehidupan. Ia juga sempat mendapat penglihatan akan Kristus loh guys. Penglihatannya ini berupa sengsara Yesus di salib yang begitu nyata. Ini membuatnya ingin menggambar penglihatan tersebut. Dan gambarnya teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah, penampakan inilah yang membuat namanya hingga sekarang dikenal Yohanes dari Salib guys. Tapi tentunya Yohanes juga mendapat banyak cobaan guys, dengan timbulnya banyak tentangan terutama dari rekan-rekan biarawannya. Dari sini terlihat jelas kemerosotan Ordo dengan adanya kecaman oleh oknum-oknum Karmelit kepadanya, sampai-sampai ia ditangkap dan dipenjara di Toledo tahun 1577. Ia diisolasi di dalam kamar yang sempit banget, sekitar 3 meter kali 1,8 meter. Mungkin buat selonjoran aja itu susah banget ya guys. Tapi ia tidak pernah putus asa guys, walau menghadapi berbagai tantangan yang berat. Resep anti putus asanya cuma satu sebenarnya, yaitu dengan kasih Allah. Kok nggak nyambung sih putus asa sama kasih Allah? Kirain kayak motivasi atau cita-cita atau tujuan hidup gitu loh. Sabar dulu. Maksudnya adalah Pastor Yohanes memenuhi dirinya sendiri dengan kasih Allah, sehingga tidak ada ruang negatif sekecil apapun di dalam tubuhnya, termasuk juga keputusasaan. Ia hanya menginginkan bekerja dan menderita demi Tuhan guys. Wits, mantep banget ya. Di dalam penjara inilah ternyata ia mulai mendapat berbagai karunia ilahi, dimulai dengan hikmat untuk mengubah kidung-kidung dan puisi mistik, serta hikmat pengertian dalam memahami ajaran Kristus. Selama di penjara, ia menulis berbagai buku, mulai dari Dark Night of the Soul, Essence of Mount Carmel, Living Flame of Love, dan masih banyak lagi.
Akhirnya setelah 9 bulan di penjara, ia berhasil melarikan diri tanggal 15 Agustus 1578, tepat di hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. 2 tahun kemudian, tanggal 22 Juni 1580, Paus Gregorius ke-13 menandatangani Pia Considerazione yang memisahkan 2 Ordo Karmel, yaitu Ordo Karmelit berkasut atau OKARM dan Ordo Karmelit tak berkasut atau OCD. Hingga saat ini, kedua ordo tersebut masih eksis loh guys. OKARM lebih berpusat pada pelayanan yang aktif di tengah umat, sedangkan OCD lebih menekankan pada gaya hidup kontemplatif ketat di dalam biara. Dengan demikian, selesailah konflik bertahun-tahun itu guys. Romo Yohanes kemudian banyak mendirikan biara OCD di berbagai tempat, sehingga komunitas ini semakin besar. Setiap harinya ia tidak pernah lupa untuk mohon kepada Tuhan agar ia diizinkan untuk menderita demi kasih kepada Yesus. Yesus membalasnya dengan memberinya karunia-karunia lain seperti nubuat, pengusiran setan, penyembuhan, hingga penglihatan akan Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Yohanes, hingga dirinya sendiri. Romo Yohanes lalu tutup usia karena sakit tanggal 14 Desember 1591 di Ubeda, Spanyol. Ia dibeatifikasi oleh Paus Clement ke-10 tahun 1675 dan dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 tahun 1726. Gimana nih menurut teman-teman perjalanan hidup Santo Yohanes? Menarik? Boleh komen aja ya di kolom komentar. Nah, ada satu hal menarik banget nih buat dibahas lebih dalam lagi, yaitu tentang keberaniannya untuk membuat perubahan guys. Beliau tahu kalau ordonya ini sedang dalam kondisi sakit. Dia bisa aja loh ya tenang-tenang aja ngikut jadi biarawan di ordonya. Kan enak, makan, tidur, disediain semua. Tinggal doa aja seadanya. Tapi Santo Yohanes lebih memilih keluar dari zona nyamannya untuk membarui ordonya. Terkadang kita suka takut guys untuk melakukan perubahan dalam pelayanan dan memilih untuk diam di zona nyaman kita terus-terusan. Bisa jadi kita takut gak ada teman, takut ide kita diejek orang lain, takut dipandang buruk orang lain, takut gagal, dan takut-takut lainnya. Tapi giliran berbuat dosa, kita nggak ada takut-takutnya guys. Teman-teman, memang benar melakukan perubahan itu nggak ada yang enak. Repot? Pasti. Dijudge orang lain? Tentunya. Terus gimana dong? Santo Yohanes mengajarkan kepada kita kalau kita mau fokus melakukan perubahan, pertama-tama kita harus memenuhi terlebih dahulu diri kita dengan kasih Allah. Dijamin guys, pelayanan akan tetap banyak tantangan. Tapi kita bisa melewatinya dengan kebahagiaan, bukan keresahan. Sebagai penutup, ada quotes yang menarik nih dari Santo Yohanes dari Salib. Jalan sempit menuju surga tidak dapat saya tempuh dengan cara yang tidak terlalu sulit. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Yohanes dari Salib. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Arrivederci!